Kembali disergap investigasi diduga panik akibat menabrak pengendara motor. Sebuah minibus yang dikemudikan seorang wanita di Bandar Lampung menabrak 3 mobil. Pelaku berupaya kabur justru memicu tabrakan beruntun. Empat mobil rusak parah usai terlibat kecelakaan beruntun di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Enggal, Bandar Lampung. Tabrakan ini berawal saat minibus yang dikendarai seorang wanita melaju kencang dari arah Jalan Raden Intan Tugu Adipura menuju ke Jalan Jenderal Sudirman. Di lokasi kejadian, minibus lepas kendali menghantam 3 mobil hingga rusak parah. Korban dan saksi mata menyebut pelaku melaju dalam upaya pelariannya karena panik menabrak seorang pengendara motor di kawasan Tugu Adipura. Sih, yang saya dengar tadi dia nubur orang, terus lari. Nah mungkin karena panik, makanya dia ngebut dari sana tadi. Oh, yang ditabrak itu yang ngebut tadi ya? Itu motor atau mobil? Kenapa? Motor. Yang ditumbur motor cewek yang ngebut tadi. Yang parah itu ada 3 mobil. Yang Avanza pecah, ban velgnya, sama yang R3 di sana juga pecah, velgnya. Kalau Karimun ini yang ringsek aja, gitu loh. Itu pengemudi sendiri laki atau perempuan, Bang? Perempuan, ibu-ibu. Ibu-ibu. Kecelakaan beruntun ini sempat menyebabkan kemacetan panjang di 2 jalur. Seluruh kendaraan dievakuasi petugas. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Mayat pelajar berusia 14 tahun di Malang, Jawa Tengah dibiarkan orang tuanya selama 10 hari tanpa dikubur. Orang tua meyakini putrinya masih hidup, bahkan diberi air minum. Mayat dimakamkan dalam kamar setelah didatangi petugas kesehatan. Mayat Anggi selama 10 hari dibiarkan orang tuanya disemayamkan di ruang tamu rumahnya, Desa Pelakaran Moga, Pemalang. Meski kedua orang tuanya meyakini putrinya masih hidup, warga curiga karena kondisi Anggi tak bergerak. Petugas dinas kesehatan yang datang bersama aparat membujuk orang tua Anggi memakamkan karena putrinya dipastikan sudah meninggal. Karena mengaku menyayangi putri satu-satunya, kedua orang tua memakamkan Anggi di dalam kamar. Almarhum Anggi itu tanggal 3 Januari itu katanya masih ada nafasnya, masih bisa diminumi air, walaupun hanya lewat sendok. Berarti kan masih hidup. Masih ada. Berarti ketika meninggal kira-kira 10 harian? Iya. Kalau waktu ibu ikut mengkafani, kondisi jenazah gimana, Bu? Kondisi jenazah ya sudah kaku. Sementara polisi tetap melakukan penyelidikan terkait orang tua menyimpan mayat putrinya. Sekitar 2 bulan lalu, Anggi dinyatakan sakit TBC dalam pemeriksaan di Puskesmas Moga, Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Seorang wanita muda di Wonosobo, Jawa Tengah dibunuh kekasih karena ucapannya. Pelaku merencanakan pembunuhan setelah dihina sebagai pria miskin. Padahal selama ini kebutuhan sehari-hari korban dicukupi pelaku. Mayat Novi ditemukan warga di Sungai Kemadu, Ngadisono, Kaliwiro, Wonosobo. Identitas Novi diketahui kerabatnya dari tato serta perhiasan yang dipakai. Keluarga melapor pada polisi meyakini Novi tewas dibunuh karena ditemukan luka di leher. Polisi menangkap Sabto, teman dekat Novi, setelah memeriksa sejumlah saksi. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pria berusia 27 tahun ini mengakui sejak 3 bulan lalu dekat dengan korban. Di mana yang tersangka ini sudah memiliki keluarga, korban belum berkeluarga. Mereka mempunyai hubungan khusus, hubungan intim, kemudian dari hubungan tersebut si pelaku ini memang memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada si perempuan ini. Bahkan sebelum terjadi pembunuhan, Sabto memberi hadiah handphone.
si tersangka ini memberikan handphone, di mana handphone ini adalah pemberian istimewa dari tersangka. Kemudian tak lama setelah memberikan handphone tersebut, tersangka ini menginginkan berhubungan intim suami istri kepada korban. Kemudian korban tidak bisa memenuhi dengan alasan yang bersangkutan sedang datang bulan. Kedekatan Sabto berawal saat Novi meminjam uang. Karena ya awalnya minjam, korban itu minjam awalnya. Cuma yang selanjutnya dia bilang ada kebutuhan, terus saya kasih. Dan sempat juga saya membelikan pakaian untuk dia dan anaknya. Karena si korban ini kan mengaku ke saya janda anak satu. Setelah itu saya juga sempat membelikan susu dan pampers untuk anak tersebut. Dalam rekonstruksi pembunuhan, 10 adegan diperagakan Sabto dari kos tempat tinggal Novi hingga jembatan Kemadu, tempat membuang mayat. Sabto membunuh kekasihnya di dalam mobil setelah dihina korban. Si korban mengatakan kalau saya nggak punya uang itu nggak usah mendekati perempuan karena saya katanya itu orang kiri. Padahal sebelum itu kan saya pernah membelikan handphone merek iPhone. Tapi si korban mengatakan itu sehingga saya sakit hati. Hasil penyelidikan polisi, Sabto berupaya menghilangkan jejak pembunuhan. Jadi ketika mayat ini dibuang ke sungai, kemudian musim hujan, hanyut, hilang, akan susah ditemukan siapa pelakunya. Dan kalaupun dapat ditemukan mayatnya, harapannya ini merupakan temuan mayat dari kecelakaan ataupun bukan kejahatan yang disebabkan oleh tersangka. Itu. Kejadian berawal saat Sabto membelikan handphone baru untuk Novi yang diantar ke rumah kosnya. Sabto kemudian mengantar Novi pergi kondangan dengan mobilnya. Di perjalanan, Sabto sempat mengajak berhubungan intim, namun ditolak Novi. Novi justru menganggap Sabto pria miskin yang tidak pantas menjadi kekasihnya. Sabto sakit hati dan merencanakan pembunuhan. Novi dianiaya di dalam mobil dan sempat berontak dengan membunyikan klakson. Sabto membuang mayat Novi ke aliran sungai. Oleh tersangka tali ini sudah dibawa karena sebelumnya si korban menghubungi tersangka yang akan kondangan dan meminta uang. Nah, kesempatan itu digunakan oleh tersangka untuk menemui korban sambil tersangka ini membawa tali. Tali itu disiapkan di dalam tas yang setiap hari tas itu melekat pada diri tersangka. Jadi tali itu dibawa ketika tersangka berangkat dari kerja, tempat kerjanya. Tersangka terancam hukuman mati dengan barang bukti, handphone, pakaian korban, serta mobil. Marsidi dan istrinya Sumini, warga Talang Ubi, Pali, Sumatera Selatan, ditemukan anaknya tewas dengan luka mengenaskan. Penemuan mayat ini membuat warga heran karena pasangan suami istri lanjut usia ini dikenal baik. Tolong ke di posisi tempatnya? Di dalam ruangan rumah. Dalam ruang rumah. Dalam rumah apa yang kita lihat, Pak? Yang apa? Dalam rumah apa yang kita lihat? Posisi rumah. Berantakan. Warga sempat menyangka korban tewas karena perampokan dan ditemukan TV serta gas LPG yang terbungkus kain. Hasil penyelidikan polisi ternyata Marsidi dan istrinya dibunuh Diding tetangganya. Diding ditangkap polisi dalam pelariannya ke kota Sekayu, Musi, Banyuasin. Terungkapnya pelaku pembunuhan karena topi Diding tertinggal di rumah korban. Diding membunuh gara-gara meminta buah rambutan pada korban. Namun jawaban Marsidi justru membuat Diding sakit hati. Berapa kali kau minta rambutan? Baru sekali itulah, Pak. Baru sekali itulah. Jadi cak mana pas korban menghina kau tuh? Aku yang nanam lagi makan ini. Kalau ada serang idan, usuk kurang ajar, binatang, kayak gitu, Pak. Hasil pemeriksaan polisi, Diding merencanakan pembunuhan. Tersangka mendatangi rumah korban yang sebelumnya sudah diamati oleh tersangka tentang situasi dan kondisi di seputaran rumah dan pada korban tersebut. Selanjutnya situasi dan kondisi sudah aman, tersangka langsung masuk ke rumah
korban dan langsung melakukan pembunuhan, menghabisi kedua pasangan suami istri tersebut. Sekitar pukul 3 sore, Diding melintas di depan rumah Marsidi dan meminta buah rambutan. Namun Marsidi marah dan menghina orang tua Diding. Sekitar jam 8 malam, Diding merencanakan pembunuhan mendatangi rumah korban. Kedua korban dianiaya hingga tewas saat tertidur. Berencana membakar rumah, namun Diding tidak menemukan korek api. Sekitar pukul 9 malam, cucu korban pulang. Diding segera mematikan lampu. Cucu korban batal masuk rumah. Diding sempat membungkus TV dan gas LPG seolah terjadi perampokan. Diding tak menyadari topi yang dipakai tertinggal. Tersangka terancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati dengan barang bukti senjata tajam. Menurut Nadia Utami Larasati, kriminolog Universitas Budi Luhur, ucapan yang menyinggung perasaan orang lain biasanya diawali konflik dua orang. Bagi salah satu pihak seringkali dianggap ucapan biasa, namun bisa memicu dendam lawan bicara. Seseorang bisa menjaga perkataan tentu saja karena memang words atau perkataan seseorang ini bisa berakibat fatal ya, bisa bisa mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa tentu saja. Jadi memang menjaga, apalagi ketika orang yang kita hadapi punya temperamen atau kondisi emosi yang tidak stabil, maka akibatnya bisa mengakibatkan pembunuhan misalnya. Seorang debt kolektor tewas dianiaya nasabah koperasi karena bersikap kasar saat tagih utang. Sergap investigasi kembali usai jeda berikut.